Di suatu hari, seorang siswa SMP yang bernama Didi, ketika selesai sekolah dan pulang dia diberi hadiah berupa smartphone atau gadget oleh ayahnya karena berhasil mendapat ranking 1 dan Didi pun merasa senang. Selamat ya nak, ini hadiah buat kamu karena kamu sudah berhasil mendapatkan ranking 1 di kelas, oke? Wah, terima kasih ayah. Aku nggak nyangka deh dapat gadget. Bagus sekali gadgetnya. Terima kasih ya, papa. Iya nak, sama-sama. Besok harus dapat ranking 1 terus ya nak. Oke, pak. Beres deh. Tenang saja. Selamat ya nak, semoga dipertahankan rankingnya lagi ya. Setelah Didi mendapatkan hadiah gadget, dia pun dengan asiknya mulai bermain game. Di pagi harinya, Didi pun berangkat sekolah sambil bermain gadget. Pada jam istirahat, Didi diajak temannya Rudi keluar kelas bermain di halaman sekolah. Tetapi Didi sibuk bermain game terus-terusan hingga mengabaikan ajakan Rudi. Rudi, ayo main keluar kelas yuk. Enggak main game aja, lagi seru nih. Waktu belajar sekolah pun telah usai. Didi pun pulang menuju rumah sambil bermain game. Pada saat di rumah, Didi waktunya makan malam, tetapi dia masih asik bermain game terus-terusan, sehingga dia ketergantungan pada gadgetnya hingga lupa makan. Didi pun keasikan main game hingga lupa waktu sampai larut malam. Akibat Didi begadang main game, dia pun terlambat berangkat sekolah dengan keadaan matanya mengalami perih bengkak. Beberapa bulan kemudian, akibat Didi bermain gadget, dia pun sering sakit di area punggungnya, hingga gangguan mata seperti rabun jauh atau minus. Dan Didi pun sudah tidak menjadi siswa yang berprestasi lagi karena dia tidak mendapatkan ranking 1 lagi di kelasnya. Didi, gimana hasil ujiannya? Dapat ranking 1 lagi kan? Maaf, Pak. Aku dapat peringkat 5, Pak. Maafin Didi ya, Pak. Waduh, Didi, kenapa peringkatnya turun? Mesti ini gara-gara kamu main gadget terus ya. Iya, Pak. Mohon maaf. Didi salah. Maafin Didi ya, Pak. Nah, adik-adik, kalian sudah tahu kan dampak dari kecanduan atau ketergantungan pada gadget yang dialami Didi tadi? Nah, di sini kakak akan kasih tahu solusinya supaya terhindar ketergantungan gadget. Yang pertama, kamu tidak perlu membeli smartphone yang fiturnya banyak. Cukup pilih smartphone yang dapat memenuhi kebutuhan kamu. Install aplikasi sedikit yang tidak perlu seperti game dan lainnya. Tinggalkan gadget kamu di ruangan lain sehingga kamu terhindar keinginan untuk mengeceknya. Jangan gunakan telepon saat sedang berbicara dengan orang lain. Nah, begitulah adik-adik solusinya. Semoga bisa bermanfaat ya. Dan ingat, jangan gunakan gadget secara berlebihan, oke? Video yang adik-adik baru saja saksikan hanyalah sebagian. Dampak kecanduan penggunaan handphone pada anak dan remaja. Penggunaan handphone yang berlebihan dapat menyebabkan gangguan tidur, ketergantungan sosial media, gangguan konsentrasi, dan depresi serta kecemasan. Kuis, apa dampak kecanduan penggunaan handphone yang paling umum? A. Gangguan tidur. B. Ketergantungan sosial media. C. Gangguan konsentrasi. D. Depresi dan kecemasan. E. Semua benar. Untuk mengatasi kecanduan penggunaan handphone, kita dapat membatasi waktu penggunaan, melakukan aktivitas alternatif, dan memantau penggunaan handphone.
Apa yang dapat kamu lakukan untuk mengatasi kecanduan penggunaan handphone? Tulis jawabanmu di kolom komentar.